Bapak Ibu orang tua murid dan anak-anak SD Kanisius Keprabon II, izinkan saya Ibu Dian Ratnasari, Waka Kurikulum di SD Kanisius Keprabon II, untuk menyampaikan sosialisasi PJJ tahun pelajaran 2021-2022 di SD Kanisius Keprabon II, Surakarta. PJJ daring di SD Kanisius Keprabon II dimulai pukul 7.30 dengan doa pagi. Dilanjutkan pemberian materi atau tugas pukul 8 sampai 11. Sabtu hanya digunakan untuk menulis refleksi. Aplikasi yang digunakan oleh sekolah antara lain Google Classroom, Google Meet, WhatsApp, dan YouTube. Google Classroom digunakan untuk penyampaian materi, penugasan, dan berbagai penilaian. Penyampaian materi dalam bentuk Word, PDF, PPT, atau link video dikirimkan lewat Google Classroom. Penugasan kelas. Penugasan dan PH tertulis dikumpulkan paling lambat pukul 20 di hari yang sama. PH lisan dikumpulkan langsung seusai mengerjakan. Dan penugasan keterampilan dikumpulkan dalam waktu 3 hari paling lambat pukul 20. Penugasan guru mapel. Penugasan dan PH tertulis dikumpulkan pukul 20 di hari tersebut. PH lisan dikumpulkan langsung seusai mengerjakan. Dan penugasan keterampilan dikumpulkan dalam waktu 1 minggu paling lambat pukul 18. Berbagai bentuk penilaian. PH tematik dilaksanakan setiap akhir tema. PH mapel diagendakan guru kelas atau guru mapel. Pelaksanaan PH menggunakan Google Form. PTS 1, PAS, PTS 2, PAT, dan ujian sekolah kelas 6 menggunakan Google Form dan Quillgo dengan batas waktu pengumpulan sesuai jadwal tes. Tujuan penggunaan Google Meet: untuk doa pagi, untuk penjelasan materi, untuk penilaian harian lisan dan keterampilan, serta penilaian yang lain. Tujuan penggunaan WhatsApp: untuk penyampaian surat edaran, untuk komunikasi guru dengan orang tua murid, untuk penyampaian laporan hasil belajar atau raport online, dan untuk penyampaian materi doa pagi. Tujuan penggunaan YouTube: untuk menyampaikan video materi pembelajaran dan video lain yang berkaitan dengan PJJ online. Link video akan dikirimkan lewat WhatsApp atau Google Classroom. Sarana yang wajib dipersiapkan oleh orang tua murid untuk mendukung kelancaran PJJ di SD Kanisius Keprabon II antara lain smartphone atau laptop atau desktop, dan bisa ditambahkan headset jika diperlukan. Tata tertib siswa SD Kanisius Keprabon II, Surakarta, tahun pelajaran 2021-2022. Ketentuan umum. Yang pertama, tata tertib sekolah dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dianut sekolah dan masyarakat sekitar. 2. Tujuannya untuk mengatur kehidupan bersama sehingga kegiatan sekolah dapat berjalan dengan baik. Guru dan karyawan juga dapat memberikan pelayanan dengan baik. Anjuran: semua warga sekolah dianjurkan untuk menaati tata tertib yang berlaku di SD Kanisius Keprabon II, Surakarta. Selama pembelajaran jarak jauh atau PJJ pada masa pandemi, salah satu kuncinya adalah komunikasi yang efektif antara orang tua dan guru. Setiap ada masalah yang muncul, selalu berpikiran positif untuk mencari solusi dalam argumentasi yang kuat dan rasional. Anak-anak yang membutuhkan pendampingan khusus, mohon dikomunikasikan dengan guru kelas untuk mendapatkan pendampingan secara cura persona. Aturan akademik, non-akademik, dan tata tertib sekolah.
Aturan akademik, non-akademik, dan tata tertib tersebut tertuang dalam buku peraturan akademik dan tata tertib siswa tahun pelajaran 2021-2022. Buku tersebut berbentuk buku saku dan akan dibagikan kemudian. Tata tertib sekolah selama PJJ daring. 1. Sebelum pelajaran dimulai, siswa wajib mengikuti doa dan renungan pagi bersama dengan tertib dan khidmat. Pelaksanaannya akan dilakukan secara bergilir. 2. Siswa wajib meminta izin guru kelas jika berhalangan mengikuti doa dan renungan pagi. 3. Siswa wajib mengenakan pakaian seragam sesuai ketentuan sekolah selama mengikuti doa pagi. 4. Siswa wajib menjaga kerapian rambut baik putra maupun putri yang akan diamati selama mengikuti doa dan renungan pagi. 5. Siswa wajib mengerjakan dan mengumpulkan tugas serta penilaian tepat waktu. Penghargaan atau reward secara terperinci terdapat di buku tata tertib. Selama PJJ daring, penghargaan yang diberikan antara lain: 1. Poin 5 diberikan untuk siswa yang mendapat nilai 100 pada saat penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, dan penilaian akhir tahun. 2. Kepada siswa yang berhasil meraih kejuaraan lomba, baik akademik maupun non-akademik secara online. Besarnya poin sesuai dengan ketentuan di buku tata tertib. 3. Poin 10 diberikan kepada siswa yang mengisi acara di kegiatan online sekolah. Bentuk apresiasi bagi anak-anak yang berprestasi akademik dan non-akademik. 1. Penambahan poin reward di buku tata tertib. 2. Diumumkan di grup WA kelas. 3. Diinformasikan ke yayasan setiap bulannya. 4. Setiap akhir tahun akan mendapatkan penghargaan dari sekolah. Kegiatan sekolah ekstrakurikuler yang bersifat wajib antara lain vokal untuk kelas 5, pramuka untuk kelas 3 dan 4, lukis untuk kelas 1 dan 2. Ekstrakurikuler pilihan dengan memilih sesuai bakat dan waktu yang dimiliki, yaitu dance dan coding. Siswa wajib mengikuti dengan senang hati dan bertanggung jawab selama 1 tahun pembelajaran. Tidak boleh berhenti di pertengahan karena akan masuk ke dalam penilaian raport dan akan ditampilkan pada kegiatan online sekolah. Berikut ini beberapa prestasi akademik tahun pelajaran 2020-2021. 1. Nicholas Edward Hartanto, juara 1-3 beberapa perlombaan mata pelajaran kelas 2 tingkat kota dan nasional. 2. Jonathan Kevin Kwangtana, juara 2 kompetisi permainan matematika yang diadakan oleh SMP Kanisius 1 Surakarta. 3. Abisa Kiven Setiawan, juara 3 tryout SMP Kanisius 1. 4. Luke Satrianto, juara 2 Olimpiade Talenta Sains dan Matematika. 5. Michelle Lovenia Izawa, juara 2 National Open Competitions di bidang sains. 6. Natania Fiona Kalista,
Juara 2, KMT keempat PPO Jawa Tengah, tingkat Surakarta. 7, Clarissa Evelyn Gautama. Juara 3, KMT keempat PPO Jawa Tengah, tingkat Surakarta. 8, Marfelicia Edria Irawan. Juara 2-3, beberapa lomba mata pelajaran kelas 2, tingkat kota dan provinsi. 9, Serafin Aurelia Seputro. Juara 1, beberapa lomba mata pelajaran tingkat kota. 10, Sofia Audrey Seputro. Juara 1, beberapa lomba mata pelajaran tingkat kota. 11, Felicia Karin Susilo. Juara 1-3, beberapa lomba mata pelajaran tingkat Solo Raya. 12, Gabriela Edenia. Juara 2 tryout SMP Kanisius 1. 13, Jonathan Aprileo Hermawan. Juara 3, Banin Olympiad of Science SDMI tingkat Jawa Tengah dan DIY. 14, Surya Dharma Saputra. Juara 2 tryout SMP Bintang Laut. 15, Alvin Jonathan Nugroho. Juara 3 tryout SMP Bintang Laut. 16, Yingriu Evada Tomosegu. Juara 1 Topaz English tingkat provinsi. 17, Nicholas Pamuji. Juara 2 Kompetisi Pelajar Nusantara 2001 Nasional untuk kategori matematika kelas 2 SD. Prestasi non-akademik tahun pelajaran 2020-2021. Zevanya Sacinka. Juara 10 Nasional Wushu Taolu Nanjien Junior B dan juara 2 tingkat Jawa Tengah dalam kompetisi Wushu Sirkuit Nasional Wushu Taolu 2021. Poin reward tertinggi di setiap kelas tahun pelajaran 2020-2021. Kelas 1A Nada Allegra. 1B Gabriela Cikara Lisandra. 2A Nicholas Edward Hartanto. 2B Sofia Audrey Seputro. 3A James Patrick Haryanto. 3B Karenina Valenciana. 4A Cinta Catherine Claudia. 4B Ron Gilbert Widianto. 5A Fabio Setio Nugroho. 5B Serafin Aurelia Seputro. 6A Samuel Jo Wijaya dan 6B Felicia Karin Susilo. Terima kasih, berkah dalam.